Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Fathur Rabbani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami kitab Tasawuf Al-Fathur Rabbani. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram syai'il lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Wasumma ila hadratin Syekhina al-Mukarram Abu Abdul Syakur Yasin bin Ibn Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rfa' Allahumma fir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Ya, sampai fahunalikal walayatun nggih. Nggih niku. Bismillahirrahmanirrahim. Fahunalika, maka di sana itu al-walayatu, pertolongan, lillahi, hanya dari Allah, al-haqqi, Allah al-haq.
Yuhanni ulaka, di mana Allah menyenangkan kamu asyurba, dengan minuman min bahri ilmihi, dari lautan ilmunya, wal akla, dan makan min simati fadlihi, min dari simati hidangan fadlihi anugerah Allah. Wastinasa, dan mendapat layanan biansi dengan keharmoniannya, wattaghammadu, berlimpah, birahmatihi, dengan rahmatnya, hadzal akhadi, hadzal ahadi, ini diperuntukkan afrodin, individu yang paling istimewa, min kulli, dari setiap alfi alfin, sejuta, wahidin, orang, min jami'il asyairi, min jami'i, dari semua al-asyairi, suku-suku, wal qabaili, dan kabilah-kabilah,
Oke, saya jelaskan ini fahunalikal walayatu lillahil haq. Jadi maksudnya di sana pertolongan Allah ya, pertolongan itu hanya dari Allah. Jadi cara berpikir kita orang tasawuf memandang bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu karena Allah. Nah, berbeda sekali dengan orang awam. Okay. Contohnya begini, kita tahu ada pohon pisang. Pohon pisang yang sekarang itu berarti dari pohon pisang yang sebelumnya sampai sebelumnya, ya, sampai yang pertama. Yang pertama dari mana? Yang pertama bahannya adalah dari Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada semuanya itu dari kita, semuanya adalah dari Allah. Untuk sampainya kepada kita itu adalah hanya proses, ya, proses. Nah, jadi ketika kita sudah bisa berpikir seperti itu, hati kita sudah bisa menerima bahwa semua itu dari Allah, maka pertolongan-pertolongan itu akan diberikan oleh Allah. Makanan nanti tidak pernah telat, ya. Jadi Allah akan membahagiakan kita dengan makanan min bahri ilmihi, dari ilmunya. Jadi makanan tidak hanya berbentuk makanan nasi dan sebagainya, enggak, yaitu termasuk makanan fisik. Makanan ruhani juga sama, seperti kita ngaji ini makanan ruhani, pengetahuan ruhani. Kemudian makanan dengan hidangan yang luar biasa, dan orang-orang istimewa ini mendapatkan hidangan dari anugerahnya Allah, ya. Orang lain pada paceklik, kita masih diberi keluasan rezeki oleh Allah, ya. Orang lain pada keluar masuk rumah sakit, kita alhamdulillah ditolak rumah sakit, gitu. Ya, saya mensyukurinya begini contohnya. Anak saya sakit di Surabaya, sembuh, saya jemput. Malam-malam saya bawa ke rumah sakit. Terus rumah sakit, loh, saya kan punya BPJS, katanya di IGD begini-begini, itu nggak perlu Pak ini. Alhamdulillah kalau nggak perlu opname, nggak perlu di IGD dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu tidak menyadari itu ditolak oleh Allah, ya marah-marah sama petugasnya rumah sakit, sama tukang BPJS-nya. Oh, saya punya BPJS, bayar setiap bulan, kok saya masuk rumah sakit masih diperlakukan begini. Saya tanya, kalau tidak diterima bagaimana Pak? Ya Bapak bayar Pak pribadi, ini mandiri berapa? 500.000, oke. Masih kena pajak 500.000 daripada kena pajak 5 juta. Kan gitu mikirnya kalau kita orang tasawuf, ya. Jadi memang malam-malam masuk ke UGD, pikiran saya wis pasti opname ini. Tapi sampai di sana Allah memberikan jawaban, ditolak rumah sakit, ya alhamdulillah pulang. Jadi oh, saya kemarin belum sempat sodakoh 500.000, ternyata diminta Allah di rumah sakit HVA, ya sudah kita bayar malam-malam 500.000, bawa pulang anaknya sembuh. Ya anggap saja itu kita waktunya infak ke sana, gitu kan. Nah, kalau orang yang nggak ngaji tasawuf itu diratapi, ya Allah, musim-musim paceklik gini kok yuk hilang 500.000 simboknya nih. Ini kan faktanya begitu toh, kalau mengeluh. Walah Gus, saya paceklik nyambut ki angel kok ya kena 500.000. Ya seharusnya alhamdulillah cuman disuruh infak 500.000, nggak sampai 5 juta ke atas, ya kan? Untung di situ diberi pertolongan oleh Allah, malaikat pembawa kesembuhan datang menjemput di rumah sakit, ya, jadi seperti itu. Nah hal itu pun dipilih oleh Allah dari
Beribu-ribu itu bahasa Arabnya mingkuli alfi alfin itu beribu-ribu, artinya ya 1 juta. Jadi 1 juta orang dibanding 1 yang istimewa. Nah, kenapa kamu sakit? Katanya begini, perutnya kram. Ya saya cuman begini, perut kram berarti kramno Gusti Allah. Ya kan gitu mikirnya, bukan dikramkan karena capek. Ini mikir kita sebagai orang yang ngaji tasawuf. Kenapa? Berarti kegiatan full ketika dipanggil-panggil oleh Allah dengan adzan qomat tidak datang. Akhirnya dibikin tepar oleh Allah biar berhenti terus baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang itu kalau sudah diteparkan kan baru ingat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah ya, jadi ini pertolongan Allah akan diberikan kepada kita yang selalu menerima apapun dengan ucapan alhamdulillah. Kalau sakit ya harusnya ngomong alhamdulillah diberi sakit oleh Allah supaya bisa istirahat. Nah sebenarnya kita bekerja itu apa sih? Kalau orang tasawuf kita itu kan sibuk bekerja, berarti oleh Allah kita diberi pekerjaan yang sibuk itu supaya kita tetap apa? Bisa menjaga waktu sholat. Coba kalau nganggur. Jadi kita diberi kerjaan yang sibuk itu oleh Allah, diberi anugerah, fadilah namanya, supaya bisa menunggu waktu sholat. Logika berpikirnya begitu. Kemudian kita dikasih hidup oleh Allah, logikanya apa? Berarti diberi waktu, nunggu waktu mati. Terima enggak dibilangin ditunggu mati? Oh Gus tasnya. Jadi orang tasawuf itu diberi banyak pekerjaan itu bersyukur, alhamdulillah saya diberi banyak pekerjaan supaya saya tidak lupa dengan sholat saya. Jadi ketika ada panggilan sholat berarti ditinggalkan, karena tadi kan dikasih kesehatan sama Allah. Nah ditinggalkan sebentar terus sholat kembali bekerja. Jadi bekerja itu menurut Allah itu hanya menunggu waktu sholat, disibukkan supaya kita nggak linglung terus nunggu waktu sholat. Diberi waktu hidup kita, diberi kesempatan untuk menunggu waktu mati. Bisa menerima nggak akalnya? Ya kalau belajar filsafat ya memang begitu. Dikasih pekerjaan, coba kalau nggak dikasih pekerjaan, topo aja di tengah hutan, apa tahu itu waktunya sholat? Nah kan nggak tahu waktunya sholat. Nah dari sekian banyak suku bangsa dan kabilah-kabilah itu perbandingannya 1 juta banding 1. Ya kalau di kampung kita ya sak kampung 1, paling di sini kakaknya ya paling 2.500-an. Tempat saya yang kota, yang kakak itu aja satu kelurahan ya 5.000 kakak. Terus dipreteli yang tidak sesuai alamat tinggal 2.500-an. Itu pun dibanding 1 orang yang mampu mensyukuri nikmat. Makanya kalau mampu mensyukuri nikmat, kita itu selalu diberi jalan keluar oleh Allah tanpa menulis inna ma'al usri yusra. Terus terjemahnya kadang ditulis di mobil, di kaca belakang, keliru bisa keliru terjemah inna ma'al usri yusra itu. Ma'a itu bersama, jadi Allah itu setiap memberikan kesulitan disertai dengan kemudahannya. Jadi kesulitan yang diberikan oleh Allah bersamaan dengan kemudahannya, bukan setelah kesulitan menemukan kemudahan. Ya jangan salah, terjemahnya mobil-mobil itu gitu, nggak tahu saya itu ya download Google atau gimana, terus AI-nya Lisa AI-nya keliru. Masih bisa ngaji malam hari ini ya karena rahmatnya Allah, karena fadilah anugerahnya Allah. Tadi dibikin hujan oleh Allah sudah suudon, waduh lautan gak bisa ngaji loh. Jangan suudon, alhamdulillah udannya sore, nanti malam saya ngaji
cuacanya hawanya dingin ya gitu. Mesti kita itu nafsunya didulukan. Wah udan ya, walaupun kelihatannya mau ngaji tapi sudah nafsunya suudon, ngaji udan. Ya, kita lanjutkan. Ya gulamu, wahai anakku, alaika bitakwa, alaika jadilah kamu bitakwa, orang bertakwa. Alaika, kamu harus bi hududis syar'i, menjaga batasan-batasan syariat, yaitu hukumnya Allah. Wal mukhalafati lin nafsi, wal mukhalafati, dan menentang linafsi, nafsu, wal hawa, dan hawa nafsu, wasyaitoni, dan setan, wa akroni, dan teman-teman, as-su'i, jelek, al-mu'minu, orang beriman, fi jihadi, berjuang, haulai, melawan mereka, la yang kasyifu, tidak pernah terbuka, ra'suhu, kepalanya, anil khudi, dari topi besi, la yataghammadu, tidak pernah menyarungkan, saifahu, pedangnya, la ya'ru, tidak pernah menelanjangi, tidak pernah menelanjangi dhahra, punggung, farosihi, kudanya, an kurbusin, dari besi, syarjihi, pelananya,
Yanamu dia tidur. Naumal qaumi, seperti tidurnya kaum. Sebenarnya kaum ini dalam kurung kaum sufi. Ghalabatan, lemah. Akluhum, mereka makan. Fakotun, makanannya orang miskin. Kalamuhum, mereka berbicara. Daruratul khorosi, daruratu, seperlunya. Al-khorosi, membisu. Ta'buhum, kebiasaan mereka. Wa innama qadaru rabbihim, wa innama qadaru, dan hanya takdir. Rabbihim, Tuhan mereka. Yuntikuhum, yang dapat membuat mereka bicara. Fi'lullahi, perbuatan Allah. Yuntikuhum, yang dapat membuat mereka bicara. Wa yuharriku, dan menggerakkan. Muntikuhum, bicara mereka. Fid dunya, di dunia. Kama, sebagaimana Allah yuntikul jawariha, yuntiku, membuat bicara. Al jawariha, anggota tubuh. Ghadan, besok. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yuntikuhum,
Yundikuhumullahu azza wa jalla. Jadi Allah membuat mereka bicara. Jadi Allah azza wa jalla membuat mereka bicara. Ya, yundikuhum membuat mereka bicara. Siapa Allah? Allah azza wa jalla, maha perkasa, wa jalla maha agung. Alladzi yang yuntiku dapat membuat bicara, kulla natikin, kulla setiap natikin makhluk, yundikuhum, Allah membuat mereka bicara, kama sebagaimana atau seperti yuntikul jamada, yuntiku bicaranya al jamada benda mati, yuhayyi'u, Allah mempersiapkan lahum mereka asbaban nutki, asbaba sebab-sebab an-nutqi bicara, fayantikuna lalu mereka berbicara, idza ketika aradahum Allah menghendaki mereka li amrin satu perintah, hayya'ahum maka Allah menyiapkan mereka lahu untuk perintah tersebut, arada Allah menghendaki, ayyuballigha menyampaikan,
al-khalqa kepada makhluk, bin nazaroti dengan peringatan, wal basyaroti dan kabar gembira, liirtikabi untuk membangun al-hujjati argumentasi, alaihim atas mereka, fantoko maka Allah dapat membuat bicara al-anbiya'a wal mursalina, al-anbiya'a para nabi, wal mursalina dan para rasul. Falamma tatkala Allah qabadhum mematikan mereka, ilaihim kepada mereka, aqama Allah mengangkat al-ulama al-ummala al-ulama ulama al-ummala yang mengamalkan ilmunya, bi amalihim dengan ilmu mereka, fayuntikuhum lalu Allah membuat mereka bicara, bima yuslihu, bima yuslihu dapat memperbaiki, al-khalqa makhluk, niabatan sebagai pengganti, anhum dari mereka para nabi dan rasul. Qala bersabda siapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al ulama'u ulama warasatul anbiya. Warasatu adalah pewaris al anbiya'i para nabi. Ya, saya jelaskan ini Syekh Abdul Qadir menyampaikan pada santri-santrinya, ya gulam, alaika bitaqwa. Seharusnya kamu itu jadi orang takwa. Alaika bihududi syar'i, kamu harusnya menjaga batasan-batasan syariat. Wal mukhalafati linafsi, menentang nafsu, wal hawai dan hawa nafsu, wasyaitoni setan, wa kronis su'i teman-teman yang jelek. Yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir itu adalah keprihatinan pada satu masa. Banyak ahli ibadah tapi menjadi koruptor-koruptor dermawan. Di tempatnya Bapak Ibu ada nggak koruptor dermawan? Jadi orang berlomba-lomba menampakkan syariatnya lebih unggul, tapi ternyata mereka jadi koruptor dermawan. Di mana koruptor dermawan? Ya sekarang ini kan banyak tuh koruptor dermawan. Ya, jadi kemana-mana itu ngaji, kemana-mana ritual-ritual keagamaan diperbesar, keliling-keliling, tapi ternyata mereka itu koruptor dermawan. Orang-orang yang agamanya luar biasa pengetahuannya, ternyata banyak yang menjadi koruptor dermawan. Orang yang paling baik di bidang agama posisinya kan ya dijadikan menteri agama menurut pengertian presidennya, tapi ternyata jadi koruptor dermawan. Ketua organisasi keagamaan, ya pimpinannya, di bawahnya kiai kecil-kecil desanya berjuang, ya menjaga imannya umat yang di bawah-bawah, ternyata yang paling atas jadi koruptor dermawan. Ini dulu loh di masa Syekh Abdul Qadir, sekarang nggak ada bedanya gitu maksudnya. Ya kan? Orang yang menghafal Quran dipasrai, diserahi mencetak Al-Quran jutaan eksemplar, ternyata Al-Qurannya juga dipegang oleh para koruptor dermawan. Itu di masa Syekh Abdul Qadir. Kalau sekarang ada ya mungkin duplikatnya. Di zaman dulu orang mau pergi haji, nah, dibilang kamu harus memenuhi syarat begini. Ternyata abad ke-5 Hijriah itu sudah ada. Kok ngating ibadah kok angelera merasa ibadah. Ya. Kalau zaman dulu itu berangkat dari Baghdad menuju Mekah, di setiap pos perbatasan harus bayar pada kabilah-kabilah itu. Sekarang bayar nggak pergi ke sana? Berapa kali pemberhentian bayar? Di desa bayar, kecamatan bayar, kicilak bayar, terus ke sana bayar, sampai sana bayar. Lebih parah dari zaman dulu membayarnya. Terus dijanjikan Bapak nanti bisa pergi 20 tahun lagi. Yang sabar ya Pak, ini takdirnya Allah.
Orang miskin-miskin itu dibilang sabar ya, takdirnya Allah. Kalau orang kaya, berapa sih tiketnya? Undangan raja berapa? Akhirnya di masa Syekh Abdul Qadir itu, Syekh Abdul Qadir bingung, ini kok agama itu akhirnya menjadi industri religi. Sekarang mengindustri apa? Bagaimana? Agama itu akhirnya menjadi satu industri religi. Nah sekarang kayaknya industri religi yang terbesar itu di kita. Apa-apa itu dibentuk satu industri. Terus kadang saya mikir gini, iya ya, sekarang semua sudah menjadi industri. Contohnya Bapak Ibu pikir sendirilah, nggak bisa jelaskan yang jelas-jelas. Kan mengindustri kan? Nah semua orang ketika itu pada bicara akhirat, orang bicara surga, bicara ancaman-ancaman neraka. Ternyata yang biasa ngomong ancaman neraka, dia sendiri yang makan api neraka. Ternyata agama itu sebagai industri mereka. Mencari pengikut yang banyak juga follower mereka. Yang satu follower di dunia maya, satu follower di dunia nyata. Coba nih perbandingannya ini dulu ya, perbandingan dulu. Ada seorang ulama besar, ini artis, yang satu artis. Ternyata di zaman Syekh Abdul Qadir sekarang berulang. Dulu ada ulama besar yang sangat luar biasa, tapi followernya sedikit. Tapi ini artis, followernya jutaan. Terus saya mengingat apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir, saya itu lihat-lihat di media sosial, ya. Ada seorang ahli di bidang hukum tata negara, kata Profesor Dr. XXXX, ya. Itu luar biasa otaknya di bidang hukum, ya, sampai bisa mengkonsep kitab undang-undang hukum pidana yang dulu menjadi sekarang yang namanya restoratif justice. Tapi followernya paling nggak ada 100.000, tapi artis yang tidak punya background seperti beliau bisa jutaan. Berarti yang dipercaya ulama apa artis? Loh, Profesor Doktor itu kan al ulama, ya kan? Tapi followernya nggak ada 100.000. Artis yang cuman ngakak-ngakak di studio aja jutaan. Berarti sebenarnya umat itu percaya ulama apa percaya artis? Oh nyatanya kalau saya datang di pengajian di alun-alun nggak ada yang datang, tapi kalau artis dari anu itu datang. Dan ulama yang kata Syekh Abdul Qadir yang tidak berkaliber, kalau didatangi artis tambah lebih bangga daripada didatangi ulama senior lainnya. Ayo coba itu di medsos Instagram aja lah, Profesor Doktor siapa gitu di bidang ini. Yes. Kalau kita bicara di Indonesia, Pak Mahfud MD, Pak Jimli Asyidiki, sama artis banyak mana followernya? Banyak artis. Jadi orang kita itu lebih percaya artis daripada ulama warasatul anbiya. Coba kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan di medsosnya lebih banyak mana sama artis yang biasanya nyinden? Muridnya sing nyinden itu loh. Jelas masih banyak yang nyinden kan?
Padahal jadi kepala sekolah itu tahapannya luar biasa sampai bisa jadi kepala sekolah. Nah, ini fakta bahwa ulama sudah tergeser dan akan mati. Nah, matinya ulama satu itu sama dengan matinya satu suku bangsa. Nanti kalau ulamanya sudah mati, semua orang-orang alim mati, maka Allah akan mulai membuat organ tubuh manusia itu bicara sendiri. Dulu ketika didhawuhi ulama, jangan dimakan, ini haram, jangan dimakan, ini subhat. Ngapain ngomong uang gue sendiri, larang-larang. Kan gitu ngomongnya. Giliran sudah kena sakit, ya Allah ngomong, aduh sakit asam urat, aduh pagi-pagi nggak bisa bangun, tangannya begini nggak bisa, padahal usianya masih muda. Akhirnya dibikin bicara oleh Allah, aduh itu kan ngomongnya. Nah, ketika masih sehat dibilangi nggak mau, ketika masih kaya dibilangi juga nggak mau, ketika masih menjabat dibilangi nggak mau, hati-hati jadi pejabat yang amanah karena jabatan itu tidak abadi. Was, malah digunakan kesempatan, aku menjabat selama sekian tahun, aku harus dapat uang sekian triliun. Pencuri kalau model begitu lebih terhormat daripada nyuri ayam. Pencuri ayam itu orang nyuri ayam, ayamnya belum bisa dia tangkap, dia sudah ketangkap duluan. Gimana kalau gitu? Yang mencuri triliunan puluhan tahun tidak ketangkap dan selalu diundang di forum-forum resmi, dan MC menyampaikan yang terhormat, yang mulia, Bapak Ibu si anu ya, si fulan itu, padahal itu maling. Gimana nggak dihormati? Kalau maling ayam paling ya ruangannya ya begitulah. Kalau koruptor kelas kakap, waduh, kopi bisa 1 juta di dalam. Itu lihat film, maksudnya lihat film. Ya. Jadi akhirnya al ulama warasatul anbiya nggak ada artinya. Meskipun kita itu tuh berapa jilid kitab kita makan itu masukkan ke kepala, nggak ada artinya. Kalah sama tukang sinden yang begejekan di atas panggung. Faktanya di medsos yang punya gelar profesor doktor kalah sama artis followernya. Nah kemudian kalau ada orang nge-share Quran, berapa yang like? Kalau yang di-share bukan Quran, sesuatu yang serono-serono, wah yang like share itu banyak. Berarti lama-lama nanti orang yang ahli membaca Al-Quran juga akan mati. Terus banyak orang nggak bisa ngaji. Islam jadi asing di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Ulama yang tadinya dipercaya oleh masyarakat ternyata ulama sekadung dipercaya ternyata pakai rompi oranye. Terus piye? Wong kita ini terlanjur setupaingan, akad pon dan sebagainya. Ternyata yang di sana. Terus siapa lagi yang kita percaya sekarang itu? Makanya di zaman Syekh Abdul Qadir itu al ulama warasatul anbiya itu dipertanyakan, ulama yang mana harus kita ikuti? Gak usah malu-malu, sekarang kan fakta. Apalagi dengan dunia informasi yang seperti ini, siapa yang gak ditampilkan di media? Nah, padahal tadinya yang menjanjikan surga dunia, surga akhirat,
Akhirnya ulama-ulama itu satu persatu dimatikan oleh Allah. Akhirnya sekarang mau bilang jihad kayak seperti zaman Mbah Hasyim Asy'ari dulu melawan Belanda, yang nggak ada orang percaya. Kalau dulu ulama ya ulama beneran, resolusi jihad, berangkat semua ke Surabaya bawa bambu runcing, tombak, mati Belanda. Sekarang yang mati kita. Nah, ini diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir, kalau kita orang mukmin, setan saja nggak kenal, apalagi orang-orang jahat. Setan aja nggak kenal, apalagi ulama-ulama su yang nggak kita kenal. Terus pertanyaannya, gimana Gus membedakan ulama yang baik dan ulama su? Ya sudah, lihat aja kalau hari Kamis dia masuk ke dipakein rompi oranye, ya sudahlah itu su. Daripada sulit-sulit standarnya, pakai penelitian yang luar biasa sulit dan menghabiskan banyak uang untuk penelitian, ya sudah, pokoknya Kamis oranyan ya su. Karena apa? Kalau dia tidak menuruti hawa nafsunya, nggak akan terjebak. Tahu kisahnya Fir'aun? Siapa menteri ESDM-nya Fir'aun? Dulu Nabi menjelaskan, Quran menjelaskan, ada orang yang bernama siapa? Haman, kan? Itu disebutkan Haman itu di Quran adalah menteri ESDM, ya, energi dan sumber daya mineral Mesir, yang rajanya Fir'aun. Orang Barat tertawa ngakak menghina, ya bukan, karena menurut kitabnya mereka bukan. Ternyata berapa ratus tahun kemudian ditemukan situs, ternyata itu adalah menteri ESDM-nya Fir'aun, menteri pertambangannya Fir'aun, ya. Sehingga bahan-bahan tambang dipilih yang paling bagus-bagus, terus dipakai membangun yang namanya piramida itu. Nah, bangun piramida itu pakai geometri, aritmatika yang luar biasa hebat, ya kan? Nah, ternyata yang namanya ulama besar dulu, ada yang namanya Bal'am bin Ba'urok. Nah, setelah diberi garapan tambang sama Haman, ternyata terjebak, ya kan? Loh, kisah itu kan ya sudah jelas di Quran, sudah jelas. Ulama itu ya ojo nambang, wong Barseso sama yang namanya Bal'am bin Ba'urok nambang, akhirnya dijebak oleh yang namanya Fir'aun. Loh, kamu sudah saya kasih garapan kok nggak bela saya. Akhirnya mau amar ma'ruf nahi munkar, tidak mampu lisannya. Saya bicara masa lalu yang ada di Quran, ya. Fir'aun punya menteri SDM, terus menteri SDM itu bagi-bagi ke ulama supaya Fir'aun bisa mengendalikan. Ya seharusnya yang paham itu ya nggak usah ikut-ikutan Haman. Di zaman Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan, kamu ulama jangan mau dikasih lahan garapan sama khalifah. Kalau kamu mau menerima, nanti kamu tidak akan bisa menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Loh Syekh, ini kan nanti saya pakai kemaslahatan umat Syekh. Memang untungnya kamu garap lahan garapan itu berapa? Orang di bawahmu berapa? Apa mungkin mensejahterakan sekian banyak orang? Nah, seperti kita orang Indonesia 200 sekian juta, hampir 300 juta, terus ngomongnya mau mensejahterakan rakyat, mungkin enggak? Nah, ini Syekh Abdul Qadir dawuh seperti ini karena dulu juga terjadi peristiwa seperti itu. Karena setiap minggu atau malam Jumat di sana para ulama kumpul mengenalkan istighosah kubro. Terus orang-orang miskin itu didawuhi, kamu harus bersabar ya, karena ini takdir Allah, belum membangkitkan kamu jadi orang kaya, belum orang kaya. Kalau orang miskin disuruh sabar,
kalau para pengemplang uang negara nggak disuruh sabar, disuruh hati-hati. Itu di zaman Syekh Abdul Qadir. Makanya Syekh Abdul Qadir setiap diundang di acara di Baghdad tidak pernah mau hadir. Ya, akhirnya dijebak undangannya khalifah. Ya, sing undang khalifah dikasih panggung di atas. Syekh Abdul Qadir tahu itu yang duduk di sebelah-sebelah khalifah itu para koruptor. Tapi Syekh Abdul Qadir kan diam saja. Syekh Abdul Qadir nggak mau duduk. Kalau Syekh Abdul Qadir duduk di atas, berarti pahamnya rakyat awam, orang awam itu Syekh Abdul Qadir mengiyakan apa yang dilakukan oleh mereka. Oke, jadi ini kisah di masa Syekh Abdul Qadir. Kalau kita mau berkaca di masa Fir'aun ya sama, Bal'am bin Ba'urok ya. Terus kemudian ada yang namanya Barseso. Barseso terjebak apa? Barseso terjebak dengan santri perempuannya ya, berbuat zina. Karena takut ketahuan maka dibunuhlah santrinya itu, dimasukkan, ditanam, dimakamkan di mana? Di kamarnya dia. Akhirnya iblis kan ngasih tahu lewat mimpi ke saudara laki-lakinya. Mas, aku tuh ngomong mas, adik jarine dipateni Barseso didekek kamari mas. Mosok sih Jasudon iku ulama gede, gak mungkin. Wong sak donya sak Mesir gak ono sing wani bedheki kok awake dhewe ngene. Ah, gitu kan? Akhirnya apa? Ulama yang dianggap ulama itu bukan orang alim. Yang dianggap ulama adalah orang yang dekat dengan otoritas. Ya. Jadi yang bicaranya dipercaya adalah ulama yang berada di lingkaran otoritas. Kalau kita di desa begini nggak dipercaya, desa mai gede kok, tambah nggak dipercaya. Ya. Jadi pesannya Syekh Abdul Qadir pada santri-santrinya, ya gulam, jangan ikuti hawa nafsumu. Ya. Nanti kalau kamu jadi pejabat, kamu harus tahan ujian. Jangan ikuti hawa nafsumu. Dulu wah, kalau tampil di publik harmonis sekali, peluk-pelukan, cium-ciuman. Sekarang digoyang Gusti Allah, mereteli satu-satu. Ya kan? Makanya lihat di medsos itu gini, orang kok terlalu menampilkan kemesraan-kemesraan itu pasti akan menunjukkan sebaliknya. Minum itu kalau kebanyakan pasti mabuk, muntah walaupun minum air. Saya hanya mengamati. Itu orang kok anaknya sekarang lepas jilbab ini. Oh iya. Itu bentuk protes kata Aristoteles, bentuk protes di dalam kebijakan moral publik. Kalau kita orang kampung nggak punya jabatan apa-apa, alah selingkuh paling anaknya menengah. Ya, paling mulai celuk bapak. Nah, ini pesannya Syekh Abdul Qadir. Jadi jangan main-main di dunia, wa yukharriku mantikuhum fid dunya. Sepandai-pandainya kita menutupi kebohongan-kebohongan, nanti pasti akan terpleset sendiri, diplesetkan oleh Allah supaya organ tubuh kita juga bicara. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Apa sudah paham dengan kondisi dunia sesinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk apabila matinya ulama satu sama dengan matinya orang Satu suku. satu suku, ya kepada kesesatan seperti ulama. Lalu di Indonesia
Gimana Gus dengan itu? Jangan jujur-jujur nanti malah nggak baik. Kan sudah saya kasih tahu, kalau di kita ini jangan terlalu jujur, nanti malah nggak baik. Karena nggak baik. Ya kita tahu. Oh, sekarang yang jujur itu komika kok. Ya. Yang jujur malah komika. Karena apa? Dia tidak garap tambang. Ya nggak dapat bagian bengkok. Zaman Belanda itu kan orang dibagiin bengkok karena supaya apa, nurut sama Belanda. Loh gitu kok ya nggak ambil pelajaran dari zaman Belanda. Jadi sebenarnya nggak perlu ada yang kita tanyakan, semua sudah terjadi. Ini bukan masa depan ya hari ini. Makanya saya kadang mau nulis jujur, ya gimana, wong itu saluran publik, semua orang bisa baca. Kelihatannya saja itu cuma 77 peserta, jangan-jangan yang baca ribuan. Bapak Ibu coba lihat di website saya itu, ternyata 60% pembaca website saya Muhammad Widodo Center itu orang Amerika. Orang Indonesia cuma 12%. Gak apa, buka itu, nanti kan ada itu tamunya itu, kan pembacanya. Saya oh yang paling banyak baca, berarti yang paling terus orang Cina. Berarti ini jangan-jangan yang seneng ngaji tasawuf, orang-orang yang sudah kaya-kaya, miskin-miskin diajak ngaji tasawuf, males, karena masih mikirin dunia. Jadi itu lihat itu nanti pengunjungnya itu yang banyak di mana. Okay. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan kepada kita, ini masaku begini ya gulam, nanti masamu gimana? Ya kalau saya sama masih jadi santrinya Syekh Abdul Qadir, di masamu aja sudah parah, apalagi di masaku lebih parah pasti. Karena semakin tahun kualitas manusia itu semakin menurun. Oke, mungkin yang di Zoom. Kalau sudah paham semua, saya lanjutkan. Ya kaummu, wahai orang-orang kaumku, ushkurullaha, ushkuru, bersyukurlah kalian, Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya, wangzuruha, wangzuruha, dan pandanglah oleh kalian ha nikmat-nikmat itu, minhu, dari Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah, qala, telah berfirman, wama, dan segala yang ada, bikum, pada kamu,
Min berupa nikmatin suatu nikmat, faminallahi maka datangnya dari Allah. Aina syukru, dari mana asyukru, rasa syukur? Minkum yang ada padamu, ya mutaqallibina, hei orang-orang yang dinamis, fi ni'amihi, dalam merasakan nikmat Allah. Yaman yaro, Yaman hai orang, yaro yang memandang, ni'amahu nikmat itu, min ghairihi dari selain Allah, tarotan lain waktu, tarauna kamu menganggap, ni'amahu nikmat Allah, min ghairihi berasal dari selain Allah. Watarotan, dan nanti lain waktu, tastaqilunaha, tastaqilunaha nikmat Allah itu menjadi sedikit,
Watang zuruna, dan kamu rela menunggu nikmat. Ila malaisa, yang tidak akan bisa indakum menjadi milikmu. Watarotan, nanti lain waktu tasta'inuna akan menolong kalian. Jadi Allah akan menolong kalian biha, atau akan menolong kalian biha, nikmat Allah itu ala ma'asihi, untuk berbuat maksiat. Ini Syekh Abdul Qadir ya memberi wejangan kepada kaumnya. Ya kaumu, hei kaumku. Ya kalau bahasa Jawa kita, hei wong-wong, itu orang-orang, bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat-nikmatnya. Wangzuruha minhu, lihatlah, pandanglah nikmat-nikmat itu dari Allah. Kita sehat itu bukan karena minum obat, kita kenyang itu bukan karena makan ya. Bukan kita berpikir terbalik, kita kenyang itu karena Allah masih mengantar rizki berupa makanan sehingga rela dimasukkan ke dalam perut kita. Maka Syekh Abdul Qadir mengingatkan pada kaumnya, kamu ketika diberi nikmat Allah yang banyak, kamu tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi kamu malah menjauhkan dirimu dari Allah. Ya kan, kalau nikmat banyak menyepelekan. Justru nikmat yang banyak kalau kamu nanti menjadi penyebab kemaksiatan, maka lama-lama nikmat itu akan dikurangi sedikit demi sedikit. Dulu kalau cuman uang 1.000 2.000 lempar, beli makanan satu kampung, kalau nggak habis buang. Terus ketika sudah diambil oleh Allah semua, nungguin BLT yang belum tentu jadi miliknya, itu kan sabar ya. Makanya saya selalu mengingatkan, jangan sekali-kali buang makanan, minuman. Kalau beli porsinya ya sudahlah secukupnya, kalau masak sudah secukupnya. Jangan masak nanti kebanyakan besok buang. Ya minimal kalau gaya orang desa itu kan punya ayam di belakang kan, kasihkan ayam. Mikael mangkel begitu itu, marah Mikael. Bisa-bisa misuh-misuh, golekno rezeki angel-angel kena ayam. Makanya orang-orang yang seperti itu hidupnya, lama-lama nikmatnya dicabut oleh Allah. Bukan kata saya, ini kata Syekh Abdul Qadir. Nganggapnya apa? Untuk mendapatkan uang itu lebih mudah. Makanya orang yang mencari uangnya, mendapatkan uangnya lebih sulit, itu uangnya lebih awet, karena merasa untuk mendapatkannya sulit. Hati-hati ya. Dulu saya menjumpai orang di tahun 80 ya, masih kaya raya, ngojek dari perempatan Badas ke Prayungan nih 50.000 zaman dulu. Sekarang berapa uang 50.000? 50.000 tahun 80 berapa? Semua orang kalau sakit diobatkan, tapi saya sudah melihat begini, ini kayaknya nggak tulus itu. Kalau orang sakit bawa ke rumah sakit ya itu nggak tulus. Ya kayak zaman sekarang ya, datang ke kita kan butuh suara, butuh apa gitu.
Nah, ketika orang itu bangkrut, tidak ada satupun amalnya yang mensyafaati. Berarti dulu itu mungkin yang untuk membantu orang-orang miskin itu bukan uangnya dia, uang hasil korupsi. Tapi di era itu kan orang korupsi tidak bahaya, nggak seperti sekarang. Ya, jadi kita diajari oleh Syekh Abdul Qadir, suruh memandang bahwa nikmat-nikmat semua itu yang datang adalah dari Allah. Begitu juga ya, cobaan itu ya datangnya dari Allah. Makanya ketika banyak ujian, zikir wiridnya bukan astaghfirullah, zikir wiridnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, diuji kemelaratan, diuji sakit, zikirnya adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mengucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena apa? Orang yang diuji dengan sakit itu akan dilunturkan dosa-dosanya. Maka dulu di zaman Abu Nawas, ya, itu ada raja yang satu sakit, ya, raja yang dolim sakit, terus diobati. Nah, dengan ikan terus dia sembuh. Tapi ada raja yang bijaksana, yang baik, dia sakit, diobati dengan ikan malah mati. Malaikat bertanya, kenapa? Ya Allah, ini orang yang dolim minta kesembuhan justru Engkau sembuhkan. Ini orang yang bijaksana, yang dermawan, raja tidak pernah menyakiti rakyatnya. Waktu meminta kesembuhan ternyata ikan yang dicari tidak ada yang muncul di sungai. Kata Allah, kalau dia raja yang dolim itu, aku beri kesembuhan karena dulu dia pernah berbuat baik sekali saja, itu saya hapus semuanya. Ya, dengan sembuhnya itu dihapus biar nanti dia menghadap aku tidak punya hutang budi sama dia. Nah, raja yang alim, yang bijaksana mati karena apa? Dia dulu sebelum jadi raja pernah berbuat kesalahan, jadi aku matikan dia supaya dia menghadap kepadaku tidak punya beban dosa. Berarti enak sakit ya Gus, ya dicoba aja, enak mana sakit sehat. Kalau BPJS menyarankan jagalah kesehatan, karena kesehatan itu investasi yang sangat mahal, lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. Tapi orang sufi lebih bersyukur jika diberi kesehatan, terus zikirnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ini dikasih sakit mata oleh Allah karena apa? Supaya bisa merasakan nikmatnya mata sehat. Gitu loh. Dikasih asam urat oleh Allah supaya bisa menikmati enaknya jalan kaki, nggak di atas kursi roda. Ya, makanya kalau diberi banyak rizki, kemaksiatan yang membuat orang jadi maksiat, maka nikmat itu akan diambil sedikit. Kemudian setelah dipulihkan oleh Allah lupa, dipikir itu adalah perjuangan dia selama miskin. Ya enggak? Saya dulu waduh mengalami sesuatu sampai enggak punya apa-apa Gus. Kan cerita begitu kalau ke saya. Ya banyak kan orang cerita, saya sampai dari titik nol, di bawahnya nol lagi Gus. Alhamdulillah selama 5 tahun saya berjuang tirakat, saya diberi Gus, saya bisa sukses nih perjuangan saya Gus. Loh, dulu diberi kesuksesan lupa sama Allah, diingatkan sama Allah, jatuh. Nah, diberi kesuksesan lagi, akhirnya lupa bahwa itu dikembalikan oleh Allah kesuksesannya. Maka nanti kalau kita mengalami hal itu ya harus ngomong sama Allah, ya Allah alhamdulillah ini kesuksesan sudah kau kembalikan lagi kepadaku. Jangan sekali-kali ngucap ini hasil kerja keras saya, ini hasil perjuangan saya sama istri saya, sampai saya ngencengin sabuk berapa tahun ini. Ya, makanya orang sufi tidak akan berkata seperti itu. Ketika diberi kesuksesan oleh Allah, maka kesuksesan itu untuk hal-hal yang positif dan bertakwa kepada Allah, tidak untuk maksiat.
Ya, bila diminta lagi sama Allah, dia ikhlas rela karena memang memandangnya nikmat itu dari Allah. Ketika nikmat itu diambil lagi sama yang punya, ya kita tidak mengeluh. Kalau Bapak Ibu saya titipi mobil, Pak saya titip mobilnya seminggu saya mau ke Jakarta, terus saya minta mobilnya terus gimana? Masuk akal nggak? Oh kita ini nggak punya apa-apa, ketika apa-apanya diminta saya punya kok. Terus yang punya itu domel-omelin. Kita punya kesehatan pun dari Allah, sakit pun dari Allah. Rizki yang banyak dari Allah, semua dari Allah. Ketika rizki diminta, ini diminta kok katanya takdir itu jahat, dunia itu kejam, ya. Kalau sudah diberi kesuksesan lagi, kata Syekh Abdul Qadir, rata-rata yang dipandang bukan Allah lagi, tapi hasil kerja kerasnya. Kalau orang syariat, oh niki wiritan kula sholawat melut admin Gus, bendino 100.000 kula mangane sukses. Lho ra eling Gusti Allah kan eling. Gak ingat Gusti Allah itu ingat salawatnya, ingat obyek-obyekannya admin. Terus tak wasiat, oh mobil adminnya wape, anggotanya piye? Loh, ya sama dengan begitu. Jadi kita tetap memandang semua dari Allah. Ya, jangan sekali-kali ketika diberi nikmat oleh Allah kita gunakan untuk maksiat. Nanti kalau diingatkan dengan kata-kata oleh Allah tidak mempan, maka peristiwa itulah akan ditimpakan kepada kita. Okay. Kalau peristiwa itu ditimpakan tidak mempan, biasanya terus jarak nggak lama lagi di musola akan terdengar suara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah bukti sayangnya Allah kepada hambanya. Daripada kamu banyak dosa, lebih baik aku panggil hari ini meskipun belum waktunya kamu pulang. Di pondok non dablek wis digulihno timbang gak susah nang pondok, kan begitu logika berpikirnya, ya kan? Daripada nambah dosa di dunia, makanya terus dipanggil. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Iya, dengan ini itu macam mana hubungan kali ikut ini pada cinta kita. Jadi semuanya itu ya khairihi wa syarrihi wa syarrihi wa syarrihi sampai 3 kali minallahi ta'ala. Baik buruk ya semuanya dari Allah. Tapi ketika buruk nggak terima kita ini. Nah, suruh mensyukuri nikmat oleh Syekh Abdul Qadir. Maka nikmat itu syukuri 1 tahun sekali, di mana puncak nikmat itu kita syukuri ketika Nabi Muhammad sedang Mi'raj. Bukan Isra, sedang Mi'raj. Nah, nanti saya jelaskan Isra Mi'rajnya. Nah, makanya mensyukuri nikmat dengan sholat syukur. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri sendiri, kejelekan dunia seisinya dengan sholat najat. Nah, supaya kita diampuni oleh Allah, ya dosa-dosa yang kita buat selama 1 tahun, maka kita sholat tasbih. Nah, itu nanti yang kita mau amalkan pada waktu kita memperingati Isra Mi'raj. Dan nanti saya jelaskan Isra Mi'rajnya ketika kita setelah sholat. Terus begini, saya mau minta bantuan ibu-ibu untuk bantu ngaji Al-Quran, khataman Al-Quran. Kan sudah saya planning yang siap hadir. Ternyata ada beberapa yang ada acara mendadak ke Jakarta. Oke.
Mungkin bisa Bu Ali, Bu Rini, Indah, oke, Bu Munikah bantu gini. Jadi Jumat habis maghrib di sini nanti ngaji sampai biasanya jam 10. Ya, malamnya nanti saya lanjutkan sendiri sama anak saya. Nah kemudian Sabtu subuh itu biar ngaji saya suruh berhenti sampai jam 1 karena ada acara Sabtuan di sini lah yang ketempatan itu nambahi punya hajat, tidak tahu apa itu namanya, telonan, pituan, nah mitoni bayi. Biar saya tidak mengganggu acaranya itu, yang orang-orang saya suruh berhenti lah, saya suruh melanjutkan ibu-ibu sampai hatam jam 3. Oke. Bapak-bapak nggak apa-apa datang nanti di sebelah sini. Pokoknya jam 3 selesai. Oke. Terus malamnya kita ditutup dengan membaca Manaqib Syekh Abdul Qadir, karena saya beberapa tahun itu wasilah terus ke Syekh Abdul Qadir supaya disampaikan kepada Allah semua kesulitan diurai. Nah setelah diurai saya ini mensyukuri nikmat ya dengan membaca Manaqib Syekh Abdul Qadir. Nah setelah itu sholat. Malam minggu. Iya, Sabtu malam minggu. Jauh ke sini. Yang jenazah saya ini kalau kaitan. Nggih. Nggak apa-apa, yang sudah dimulai nggak apa-apa. Yang nggak hafal nggak apa-apa. Besok di sini kan saya kasih LCD proyektor besar nih. Jadi nanti sholatnya lihat LCD gini aja nggak apa-apa. Dulu pertama dapat wahyu sholat kan ya nggak hafal masih. Jadi nggak apa-apa. Nanti kan sholat di sini LCD proyektor besar saya nyalakan, ada operatornya lah, nanti bacaan sholatnya ngikuti di situ. Kan ada yang pas waktu sujud Membaca. ya buatin apa? Kalau nggak hafal ya nggak usah sujud, duduk saja dibaca, gitu, dibaca. Kita baca sambil duduk. Nggak apa-apa, dibawa yang kertas di fotokopi kemarin. Nanti yang nganu ketika duduk sambil dibaca. Nanti saya bantu latihan ini ya, sekaligus kita mensyukuri nikmat. Nah selanjutnya nanti Bapak Ibu sendiri lakukan di rumah ya. Kalau di kitab tasawuf kan syekhnya harus mengajari ya, gurunya kan harus mengajari. Nah itu saya coba di situ, ternyata ya sudah kelihatan lah, kasih di itu papan biasanya untuk not balok itu. Ya kita kan sudah teknologi canggih. Kalau punya TV Android kan tinggal masukkan TV Android lewat Android itu buat Bluetooth sudah bisa. Yang HP ini sudah bisa. Nanti sholatnya di depannya ada TV Android ini ngambil di. Nah kalau TV-nya canggih, tangannya diginikan, sudah naik sendiri. Kayak ini diginikan loh, naik sendiri. Jauh-jauh ini naik sendiri. Ya. Ya, karena kita ngaji tasawuf, makanya momen-momen seperti Isra Mi'raj, Maulid itu kita peringati dengan ya penuh hikmat. Tidak seperti peringatan hari besar nasional. Ya. Karena apa? Di dalam kisah Isra Mi'raj ini banyak rahasia sebenarnya. Ya, cuman hanya kadang-kadang memang ulama tidak membuka di depan umum. Karena banyak rahasia. Terus kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah ya di malam Isra. Nabi Mi'raj dengan Nabi Isra dengan Mi'rajnya itu jaraknya jauh. Makanya itu saya bawakan kitab, nanti kita baca dari beberapa versi kitab. Makanya terus kita sholat itu.
Kenapa sih sholat najat? Kita kan ya harus bersyukur dan mohon perlindungan kepada Allah. Saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh kena musibah yang seperti itu. Di kita di sini aman-aman saja. Kan kita kan merasa Pulau Jawa itu aman kan gitu, nggak pernah punya pemikiran dalam hati kita juga ngomong bahwa Allah itu sedang membuat Pulau Jawa ini dalam kondisi aman. Ya kalau orang tasawuf ya Allah, ya aman, ya salam, ya Allah, ya aman, ya salam. Ya Allah yang memberikan pengamanan dan keselamatan. Ya kalau orang lain kan berdalih itu kan karena di Sumatera begini-begini. Iya itu kan hanya penyebab, kata Syekh Abdul Qadir tadi kan beberapa penyebab yang akan membuat kamu bicara. Yang bicara kan itu ada angka-angka di kayu itu kan yang bicara kan itu. Benda-benda matinya juga bicara. Terus sholat syukur itu kan dalam setahun kebahagiaan apa yang kita dapat? Kan banyak sekali kebahagiaan yang kita dapat. Terus ketika dapatkan kebahagiaan sujud syukur nggak kemarin? Kan ya nggak. Gus dan pasar nggih Gus nggih mesin tuh Gus kan di pasar. Makanya Syekh itu mengajarkan apa? Ya setahun sekali minimal sholat syukur untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang mungkin dalam setahun lupa mensyukuri. Ya. Kemudian kebahagiaan-kebahagiaan yang kita terima. Karena apa? Manusia itu menganggap nikmat itu hanya berupa materi. Ya, nikmat itu materi. Banyak punya uang, banyak punya harta. Nikmat itu tidak hanya materi, non materi banyak. Ya, non materi, dikasih anak sehat, cucu sehat. Ya, itu kan nikmat. Jualannya lancar ya, nikmat. Nah, makanya Syekh itu mengajari sholat syukur. Sebenarnya ya banyak dalilnya kalau kita sholat syukur. Hanya yang terkenal di kita kan tasbih. Tasbih, kata Syekh Abdul Qadir, kalau orang nggak pernah sholat tasbih sama dengan seumur hidup itu buang air kecil, kencing, tidak pernah cebok. Makanya manfaatnya sholat tasbih banyak sekali, ya menghapus dosa kecil, dosa besar, ya semua kesalahan. Kita kalau salah jalan akan diluruskan oleh Allah. Ya, ketika orang tua kita banyak dosa karena kita sholatnya sholat tasbih, maka orang tua juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu manfaatnya. Jadi minimal setahun sekali pas Isra Mi'raj. Buku merah itu kemarin ya itu untuk panduannya. Lah nanti praktek-praktek seperti ini kan saya informasikan. Oh tahun ini tasbihnya ini, tahun ini tasbihnya ini, oh syukurnya begini nih begini. Lah itulah namanya panduan guru mursyid. Oke, mungkin ada pertanyaan? Ini saya lanjutkan, paragrafnya panjang. Oke. Oke, yang ditanya apa nih? Bagaimana pengertian orang istimewa yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir? Gini gampangnya ya, kalau di kehidupan kita, ketika semua gini, kalau saya itu setiap ngekholi abah ibu saya itu mesti barang-barang konsumsi di pasar itu mesti naik
sembako naik, telur naik, ini naik. Lalu istri saya bilang, wah mesti yo kalau ngekholi abah ibu itu dan ngekholi Syekh Abdul Qadir Jailani mesti semua barang naik. Ya, saya bilang ya biarin naik. Harga barang itu oleh manusia dibikin naik, Allah tetap memberikan rizki kita ya naik. Kan nggak ada artinya itu. Mau dinaikkan berapa, uang Allah juga naikkan rizki kita. Yang jadi masalah itu kan ketika harga-harga naik, Allah menurunkan rizki kita. Saya ya alhamdulillah setiap ada yang naik-naik, Allah memberikan itu. Itulah namanya istimewa. Contohnya kalau sekolah belajar bulat nggak masuk-masuk, ketika ujian diingatkan oleh Allah, oh ini jawabannya yuk kemarin bacain. Nah, itu namanya juga istimewa. Ketika bencana seperti di Sumatera kan ada beberapa rumah yang istimewa tuh, nggak ambruk nggak apa, yang lain hancur semuanya. Oh berarti orang itu orang istimewa. Jadi banyak hal yang bisa kita contoh dari keistimewaan orang itu, ya. Itu mesti diukur dari tingkahnya seseorang. Nah, itu adalah rahasia sirnya manusia itu sendiri, ya. Jadi itu rahasia dari manusia itu sendiri. Bahasa gampangnya, ya tergantung amal solehnya. Itu paling gampang. Orang itu loh kok rezekinya nyandung nyempar jadi uang. Zaman Nabi siapa yang nyandung nyempar jadi uang? Yang sekarang dipakai pelatihan-pelatihan di Pegadaian, itu nyandung lempar pakai uang. Masih ingat? Nama belakangnya Al-Barqi. Jadi kalau kita menghadapi satu masalah, katakanlah kok ini terjadi inflasi negara kita besar-besaran, ya rupiah itu kalah dengan dolar dan sebagainya, ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting kan Allah tetap mengimbangkan rezeki kita dengan kondisi dunia. Contoh-contoh begini, di kita itu negara itu ya ada menterinya Bappenas, ada sampai di tingkat bawah itu Bapeda, perencanaan, tentang perencanaan pembangunan. Saya terus kadang-kadang mikir begini, saya di Timur Tengah pergi umroh haji, terus tanya di sana, di sini ada nggak menterinya yang bidang pengurusan pembangunan Bappenas? Nggak ada. Tapi pembangunan di sana terus ke sana lagi, sudah berubah lagi, lebih bagus. Gak usah menteri pembangunan membangun terus. Di sini ada perencanaan di tingkat pusat sampai bawah, ada sampai Bapeda, itu pun kasihnya banyak, bangun rata api, terus piye? Ya gitu nggak usah ada menterinya, pokoknya yang bangun. Karena apa? Menurut Al-Quran itu dari sisi orang tasawuf, kemajuan dunia itu relevan dengan kehidupan manusia. Teknologi kita ngaji ini, teknologi pakai Zoom, pakai live, medsos ini, perlu presiden nggak kita ngaji gini? Nah, semua itu linear, gitu loh. Jadi wis gak usah menteri pembangunan nasional, sih bangun dewe-dewe kok. Pokoknya dia kayak ancer-ancer lah bangun, ojo mepet nggone tonggone, kan gitu, jangan dekat bahu jalan, gitu aja kan bisa. Kita pada menterinya, ada Bappenasnya, badan perencanaan, bla bla bla, sampai ke bawahnya Bapeda Prop, Bapeda kabupaten kota, bangun nih, elek. Terus gimana? Diharap nggak ono menteri ini ngono tapi bangun terus top bangunan. Ini perbandingan, ya perbandingan. Kalau bapak ibu ada jadi presiden nanti ya dibuang aja itu, ente anggaran, survei. Kemajuan ini nggak perlu ada pemimpinnya, sudah bisa maju. Cuman kalau sudah berbentuk satu negara memang harus ada pemimpin. Pemimpin negara kayak Indonesia paling gampang, rakyatnya paling manut.
Tasawuf, ulama yang ngaji tasawuf masih banyak. Kalau udah nggak ada tasawuf, nanti bisa karakter orang akan berbeda. Nah, Allah ini memerintahkan kita bertakwa, terus mensyukuri nikmat. Ojo mung tasakuran toh, ritual tasakuran tapi nggak pernah syukur. Orang itu kan kalau udah nikmat terus booking rumah makan, booking hotel, makannya teman-temannya diajak makan, itu merasa tasakuran. Itu kan cuman meluapkan kegembiraan dengan dilabeli tasakuran. Kapan pernah merasa mengucapkan syukur kepada Allah? Kan itu pamer teman-temannya tuh kalau dia sukses nih kasih makan gue traktir. Nah, makanya tasawuf itu meluruskan pandangan-pandangan kita yang sebenarnya itu malah justru menjauhkan diri dari Allah. Coba tasakuran itu ingat Allahnya apa? Ingin traktir temannya? Ingin traktir temannya. Nah, itu tasakuran. Nah, kalau sudah bisa tasakuran berarti ditingkatkan levelnya cara bersyukur kepada Allah, namanya tahaddus binikmah, ya. Amma binikmati rabbika fahaddis. Tampakkanlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Ya, jadi nanti yang ngaji Quran jenengan datang jam 12 atau setelah duhur nggak apa-apa, nanti melanjutkan di sini setelah duhur. Terus malamnya datang lagi ya, yang acara intinya di malam harinya. Karena ini sholat, jadi nggak bisa nge-zoom jamaahnya. Kalau andai kata boleh nge-zoom, saya tarwehnya ikut Masjidil Haram malam nge-zoom lewat TV live. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat, barokah fid dini wad dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan, walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin, ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu ma kana ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim,
wabillahi taufik wal hidayah waridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.